pemilu ini untuk mencegah yang buruk berkuasa. Pemilu ini untuk mencegah agar mereka yang punya rekam jejak masa lalu dengan melakukan penculikan, tangannya berdarah, tidak bisa memimpin Indonesia, karena Indonesia adalah negeri spiritual. Kita negeri yang diwarisi oleh nilai-nilai falsafah kehidupan, nilai-nilai kebenaran atas tatanan moral dan etika dari agama dan peranatan kehidupan yang baik yang tumbuh di dalam masyarakat. Maka ketika ada yang mengatakan etik dasmu, itu bukan cermin seorang pemimpin, itu cermin kemarahan orang yang menjadikan kekuasaan sebagai ambisi dengan segala cara. Partai ini dengan sebaik-baiknya menggunakan kantor partai ini sebagai pusat pengorganisasian, pusat mendidik rakyat, sebagaimana Bung Karno pada tahun 27 sampai tahun 45 setiap hari Rabu mendidik rakyat di kantor-kantor partai agar sadar terhadap hak dan kewajibannya untuk berjuang bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, gunakan kantor partai ini sebagai rumah rakyat. Gunakan kantor partai ini sebagai tempat untuk mendidik anak-anak kita, kursus bahasa Inggris misalnya, agar kita punya wawasan internasional, untuk belajar tari-tarian di aula, agar kita dapat mengembangkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, sehingga kantor partai ini juga menjadi rumah bagi pengembangan budaya nasional kita. Sanggup? Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya terinspirasi oleh Pak Margono tadi yang tampilannya sangat hebat. Saya dengar dari Pak Denny begitu membangun kantor PD Perjuangan tidak lagi mendapat proyek dari pemerintah. Tidak ada persoalan, kita yang akan menciptakan proyek dengan pergerakan rakyat, saudara-saudara sekalian. Jadi saya akan bacakan pantun. Ini terinspirasi Pak Margono tadi. Kepacitan dengan semangat tinggi, melihat Banteng kembali beraksi. Moncong Putih bergerak dengan gagah berani, menangkan Ganjar Mahfud dengan KTP sakti. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, survei menunjukkan bahwa kalau pemilu dilaksanakan hari ini belum ada pemenangnya. Karena apa? Pak Prabowo Gibran dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan, termasuk tadi Pak Kanang cerita bagaimana kepala desa mencoba digerakkan, bagaimana mahasiswa UI semangat demokrasinya mencoba dikebiri, bagaimana rekayasa hukum dilakukan. Tetapi saudara-saudara sekalian, ternyata rakyat sudah sangat cerdas, sehingga kita melihat dengan berbagai upaya-upaya tersebut yang baru menyatakan pilihannya, itu ternyata baru sekitar 53%. Itu pun masih bisa berubah-ubah. Dengan demikian, medan pergerakan demokrasi kita masih berubah-ubah setiap saat. Dan disitulah Ganjar Mahfud hadir untuk membangunkan kembali kejayaan Indonesia, melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sangat baik yang telah dilakukan oleh 2 periode pemerintahan yang didukung oleh PDI Perjuangan, saudara-saudara sekalian. Ini selamat datang buat Gus Ipin dan Pak Bupati Trenggalek, Ketua DPC, dan Mbak Novita, bendahara pembangunan kantor ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi saudara-saudara sekalian, peta masih sangat cair, masih bisa berubah-ubah. Dan kemudian disinilah pentingnya pergerakan rakyat. Ketika kita melakukan survei, rakyat menghadapi berbagai persoalan kehidupan akibat pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Harga-harga kebutuhan pokok rakyat naik dan menciptakan peningkatan kemiskinan. Betul? Karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Pak Ganjar dengan satsetnya, dengan solusi tepat, solusi cepat, dengan belusukan dan tinggal di rumah-rumah rakyat. Pak Ganjar dengan gaspolnya, dengan energinya yang luar biasa sebagai pemimpin muda yang berambut putih,
Pak Ganjar kemudian melihat bahwa hasil belusukan dengan rakyat ternyata merindukan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan dukungan PDI Perjuangan selama 2 periode berupa Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, Bansos, BLT untuk dapat dilanjutkan hanya harus disempurnakan, saudara-saudara sekalian. Betul? Untuk itu, dari hasil tinggal di rumah rakyat itu, maka Pak Ganjar dan Prof Mahfud beberapa waktu yang lalu mengeluarkan suatu inovasi kebijakan. Inovasi kebijakan ini telah dibahas secara detail oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Bapak Abdullah Azwar Anas yang juga berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur ini. Pak Abdullah Azwar Anas telah banyak berbicara dengan mantan Perdana Menteri Inggris Bapak Tony Blair. Beliau telah berdiskusi studi banding di Australia, India, dan Tiongkok yang berhasil menurunkan kemiskinan 0%. Maka dengan berbagai inovasi tersebut, berbagai kartu pro rakyat yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi di masa kepemimpinan Pak Ganjar nanti akan dilanjutkan dengan KTP Sakti, saudara-saudara sekalian. KTP Sakti ini artinya satu kartu terpadu Indonesia, sehingga seluruh kebijakan bansos, BLT, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, dan lain-lain akan diintegrasikan melalui KTP yang dipegang oleh setiap anak bangsa di atas usia 17 tahun. KTP-nya sama, fungsinya yang ditingkatkan, saudara-saudara sekalian. Karena itulah beberapa minggu ke depan menjelang tanggal 14 Februari, saudara-saudara sekalian, seluruh simpatisan anak ranting-ranting PAC, Satgas, DPC, dan DPD Partai, serta seluruh calon anggota legislatif di seluruh tingkatan, mari turun ke bawah, perkuat akar rumput, jelaskan fungsi KTP Sakti ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Pacitan ini. Sanggup? Jadi dengan demikian, nanti di TPS siapa yang mengangkat KTP Sakti, KTP-nya sama, fungsinya yang ditingkatkan menjadi sakti, satu kartu terpadu Indonesia, itu adalah pendukung Ganjar Mahfud, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD bukanlah pemimpin sembarangan, karena beliau berasal dari kita. Pak Ganjar ini putra seorang polisi, bapaknya polisi. Dari kalangan kita, maka Pak Ganjar adalah kita. Prof Mahfud juga lahir dan dibesarkan di Madura. Dari kalangan pesantren, beliau menjadi pendekar hukum. Beliau menjadi pembela wong cilik. Kalau korupsi di Republik ini bisa diberantas, saudara-saudara sekalian, maka siapa yang menikmati hasilnya tidak lain dan tidak bukan adalah rakyat Indonesia. Kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat terjadi karena ada mafia pangan, terjadi karena ada korupsi untuk pupuk, terjadi karena ada korupsi untuk benih-benih unggul yang seharusnya dinikmati oleh petani. Maka dengan memberantas korupsi artinya harga-harga kebutuhan pokok rakyat bisa ditekan, lapangan kerja bisa diciptakan secara masif, dan tingkat kehidupan rakyat bisa ditingkatkan. Maka ketika survei bertanya kepada masyarakat Indonesia, siapa Pak Mahfud? Rakyat menjawab, beliau adalah pembela wong cilik. Prof Mahfud adalah pendekar hukum, saudara-saudara sekalian. Ini yang harus kita gerakkan. Kita belajar dari Singapura, dari Norwegia, negara yang tidak punya sumber daya alam sekaya Indonesia, tetapi mengapa mereka jauh lebih makmur? Karena mereka punya tertib hukum. Maka Pak Ganjar Pranowo dengan KTP Sakti ini nantinya akan melakukan digitalisasi di dalam seluruh pelayanan publik. Dengan KTP Sakti ini, Pak Ganjar Pranowo akan menyatukan
seluruh data-data penduduk, data-data orang miskin yang selama ini terpencar di dalam begitu banyak kementerian, sehingga seringkali bantuan sosial untuk rakyat tidak tepat sasaran. Betul? Karena itulah ini puncak inovasi pelayanan publik. Untuk itu, meskipun Pak Ganjar Prof Mahfud MD tidak punya ribuan jutaan baliho yang dipasang di pinggir-pinggir jalan, tetapi percayalah, dengan semangat yang menyala-nyala, kader-kader PD Perjuangan akan turun gunung, datangi setiap rumah-rumah rakyat, membawa KTP, karena disinilah sebenarnya baliho Ganjar Mahfud berada, saudara-saudara sekalian. Jadi kita nggak usah pasang baliho yang mahal, tetapi cukup membawa KTP sakti ini. Jelaskan, datangi setiap rumah, katakan bahwa untuk memimpin Republik Indonesia yang begitu besar, kita memerlukan pemimpin yang merakyat. Betul? Kita memerlukan pemimpin yang berpengalaman. Dan kalau kita lihat dari prestasinya, Pak Ganjar ini mampu menurunkan 1 juta kemiskinan, tercepat di antara provinsi-provinsi yang lain. Pak Ganjar ini punya kebijakan 1 rumah tangga rakyat miskin 1 sarjana. Bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa melalui pendidikan, tanpa melalui pemenuhan gizi yang cukup, tanpa memperhatikan ibu-ibu yang hamil agar mendapatkan gizi yang cukup, sehingga anak-anak yang dilahirkan sebagai generasi baru Indonesia Raya kita menjadi anak-anak yang cerdas karena asupan gizi yang mencegah stunting. Maka sampaikan salam Pak Ganjar Pranowo ini. Beliau satu-satunya pemimpin yang bisa belusukan seperti Pak Jokowi. Beliau bahkan menyempurnakan belusukan Pak Jokowi dengan tinggal di rumah-rumah rakyat. Maka belusukan Satset Gaspol dan teristimewa keberpihakan pada wong cilik, maka KTP Sakti ini adalah inovasi terpenting untuk mengangkat harkat dan martabat wong cilik, saudara-saudara sekalian. Mengapa ini penting? Karena falsafah Pancasila pada dasarnya berangkat dari falsafah sosok petani yang namanya Marhen. Falsafah Pancasila berangkat dari penderitaan petani di Bandung Selatan yang ditemui oleh Bung Karno. Bung Karno bertanya, mengapa petani ini miskin? Padahal dia punya lahan, dia punya cangkul, dia punya alat produksi. Ternyata petani ini tertindas oleh tata pergaulan hidup yang menghisap. Pupuknya dikorupsi, benih-benihnya dihambat distribusinya untuk petani. Maka saudara-saudara sekalian, petani, buruh, nelayan, kaum miskin lainnya harus digalang. Dan disitulah jati diri PDI Perjuangan sebagai partai rakyat, saudara-saudara sekalian. Untuk itu pertegas ketika turun ke bawah, bahwa yang memiliki emotional bonding dengan wong cilik, yang salamannya itu penuh kehangatan dengan rakyat, itu hanya Ganjar Mahfud, saudara-saudara sekalian. Untuk itu gunakanlah waktu yang tersisa ini ke depan untuk melakukan penggalangan, untuk turun ke bawah. Karena itulah nanti ulang tahun partai pun akan dilaksanakan di RT RW, karena disitulah kita perkuat jati diri kita sebagai partai wong cilik, sebagai partai yang berasal dari rakyat, sebagai partai yang tidak neko-neko, sebagai partai yang terus berjuang mengabdi bagi kemajuan bangsa dan negara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sejak zaman Bung Karno kita telah diajarkan tentang pentingnya persatuan dengan rakyat. Zaman Ibu Mega ketika menghadapi pemerintahan otoriter Soeharto, Ibu Mega selalu berkeliling ke seluruh Nusantara di dalam suatu kerja konsolidasi yang sunyi, melantik kurcam partai di seluruh wilayah Indonesia. Itu juga belusukan. Zaman Pak Jokowi juga dilakukan belusukan, menghadirkan kebijakan di pintu-pintu rakyat,
Demikian pula Pak Ganjar Pranowo. Karena itulah belusukan menjadi kultur dan karakter kepemimpinan PDI Perjuangan. Belusukan bukan hal yang baru bagi kita. Karena itulah kultur kepemimpinan yang kita bangun. Karena itulah ketika Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, Ganjar melakukan belusukan, anak ranting-ranting PAC DPC pun juga harus rajin belusukan dari pintu-pintu rakyat, saudara-saudara sekalian. Itu yang kami harapkan untuk dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 14 Februari yang akan datang, kita harus persembahkan yang terbaik. Karena pemilu ini untuk mencegah yang buruk berkuasa. Pemilu ini untuk mencegah agar mereka yang punya rekam jejak masa lalu dengan melakukan penculikan, tangannya berdarah, tidak bisa memimpin Indonesia. Karena Indonesia adalah negeri spiritual. Kita negeri yang diwarisi oleh nilai-nilai falsafah kehidupan, nilai-nilai kebenaran atas tatanan moral dan etika dari agama dan peranatan kehidupan yang baik yang tumbuh di dalam masyarakat. Maka ketika ada yang mengatakan etik dasmu, itu bukan cermin seorang pemimpin. Itu cermin kemarahan orang yang menjadikan kekuasaan sebagai ambisi dengan segala cara. Rakyat akan mencatat bagaimana sikap, tindakan, dan perilaku dari pemimpin. Kita percaya bahwa Pak Ganjar adalah kita. Pak Ganjar dari kalangan rakyat biasa bersama dengan Prof. Mahfud MD. Tetapi Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD hanya bisa menjadi presiden dan wakil presiden oleh kerja keras kita bersama-sama. Tanpa perjuangan dari kita, tanpa tetesan keringat dari kita, maka tidak akan ada kemajuan bagi Republik ini. Singapura menjadi maju karena setiap rakyatnya berjuang bagi kemajuan bangsanya. Maka mari kita persembahkan keringat kita bagi kemajuan bangsa dengan memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Sanggup? Nah, saya akan bacakan pantun lagi. Karena ini penting untuk mengingat tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari tinggal beberapa minggu lagi. Semua kader perjuangan bergerak, satukan diri. Menangkan Ganjar Mahfud dengan sepenuh hati, coblos moncong putih, rambut putih dengan keyakinan tinggi. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Pak Margono tadi telah ikut memberikan spirit bagi kita. Hadirnya Kabupaten Wonogiri, Ngawi, Pacitan, Trenggalek, kemudian Ponorogo, Magetan, untuk membuktikan bahwa Pacitan meskipun menghadapi tantangan politik yang tidak ringan, tetapi saudara-saudara di sekitar kabupaten ini hari ini datang untuk bergotong royong dan membangun spirit perjuangan untuk kita semua agar memenangkan Kabupaten Pacitan ini. Selamat datang Pak Sugiri, Bupati Ponorogo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi lengkap sudah ini, Wonogirinya ada, Ngawinya ada, Ponorogo bupatinya datang, Trenggalek, Gosipin, jadi Gosipin, Mas Giri, Mas Anto, lengkap semuanya. Inilah kegotong royongan PDI Perjuangan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, sebagaimana saudara-saudara kita di Aceh, mereka tidak sendirian meskipun peta politik di Aceh tidak mudah. Meskipun peta politik di Pacitan tidak mudah, tetapi dengan kehadiran kader-kader PDI Perjuangan, kepala daerah PDI Perjuangan di sekitar Pacitan ini menunjukkan bahwa Anda tidak sendirian. Mari kita bergerak menangkan Ganjar Mahfud di Kabupaten Pacitan ini. Sanggup? Harus dong, karena semangat juangnya. Tahun 99 kita menjadi pemenang pemilu di sini. 99. Sehingga artinya kita memiliki rekam jejak sejarah yang baik. Maka mari kita rebut kembali agar Pacitan dengan kantor DPC yang megah ini
betul-betul bergerak menyatu dengan kekuatan rakyat, tumbuh semangat toh pati, tumbuh semangat banteng ketaton di dalam memenangkan Pak Ganjar Prof Mahfud yang tadi sudah saya ceritakan, ditinjau dari keluarganya, ditinjau dari pengalamannya, keberhasilannya, kemudian komitmennya bagi masa depan bangsa dan negara, energinya, satsetnya, keberpihakan pada wong cilik. Ganjar Mahfud adalah yang terbaik, saudara-saudara sekalian. Untuk itu nanti pada debat yang kedua 22 Desember di acara kantor partai ini, buat nonton bersama, nonton bersama dengan rakyat. Yang punya pisang bawa pisang, yang punya kopi bawa kopi, yang punya jagung bawa jagung, sehingga ini menjadi rumah pergerakan seluruh rakyat di Kabupaten Pacitan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi fungsi kantor sudah dijelaskan dengan baik. Nanti ada kafenya, ada perpustakaan buat anak-anak kita, karena itulah Ibu Mega mewajibkan setiap kantor partai dilengkapi dengan perpustakaan. Setiap kantor partai dilengkapi dengan ruangan untuk memberikan kursus-kursus bagi anak-anak kita, agar mereka tergerak semangatnya untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk melakukan riset dan inovasi. Karena tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi, kita tidak akan menjadi bangsa yang hebat, tidak akan menjadi bangsa yang unggul. Untuk itu saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama membatinkan tekad bahwa di Kabupaten Pacitan, juga di Pamekasan, sebagai titik terlemah PDI Perjuangan ditinjau dari kekuatan politik yang ada di DPRD Kabupaten, kita mampu menunjukkan gotong royong kader partai sehingga sekarang berdiri kantor yang megah. Semoga kehadiran kantor ini semakin menggelorakan semangat juang kita, rasa percaya diri kita, kemampuan mengorganisir rakyat kita tingkatkan, kemampuan komunikasi politik kita tingkatkan, kemampuan perencanaan organisasi di dalam mengorganisir rakyat dapat kita tingkatkan, sehingga kantor partai ini benar-benar membawa manfaat bukan hanya bagi kader Moncong Putih, tetapi juga bagi rakyat yang ada di Kabupaten Pacitan. Akhirnya, selamat untuk menggunakan kantor perjuangan sebagai rumah rakyat ini. Peliharalah kantor partai ini dengan cara gotong royong. Misalnya setiap hari Sabtu, anak ranting ikut membersihkan kantor partai ini bersama DPC gotong royong. Maka kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polisi yang telah membantu pengamanan sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Kita percaya bahwa di dalam pemilu nanti TNI Polri akan netral, karena Panglima TNI dan Kapolri telah menandatangani suatu komitmen politik netralitas di dalam pemilu, saudara-saudara sekalian. Kita percaya kepada KPU Bawaslu untuk betul-betul bertindak independen, untuk betul-betul menghadirkan sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang memperlakukan seluruh peserta pemilu setara. Jika TNI Polri-nya netral, aparatur sipil negaranya netral, KPU dan Bawaslu netral, independen dan profesional, maka rakyat dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas. Karena itulah sekali lagi, mari kita bergerak. Tiada hari tanpa pergerakan, tiada hari tanpa menyapa rakyat, tiada hari tanpa turun ke bawah. Sanggup? Untuk itu persiapkan saksi pemilu dengan sebaik-baiknya. Jurkam harus mampu memberikan suatu daya penjelasan kepada rakyat tentang Pak Ganjar Mahfud. 3 pilar partai harus turun bersama dalam satu rampak barisan solid bergerak untuk Indonesia Raya. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya mohon maaf.